Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fira Rizkita akan menjelaskan mengenai siklus knowledge management menurut buku Wits and Williams tahun 2000. Yang pertama mengenai knowledge management, di mana knowledge management merupakan suatu proses bagaimana individu dapat memperoleh data atau informasi yang kemudian dapat dipahami dan dikembangkan atau di-share kepada orang lain. Selanjutnya terdapat siklus knowledge management menurut Bukowitz dan Williams tahun 2000, di mana elemennya ada get, use, learn, contribute, assess, build, or sustain, and divest. Yang pertama mengenai get, di mana get merupakan upaya mencari informasi yang diperlukan dalam rangka untuk membuat keputusan, memecahkan masalah, atau berinovasi. Selanjutnya ada use, yaitu menggabungkan informasi baru dalam rangka mendorong inovasi organisasi. Lalu ada learn, di mana belajar dari pengalaman sebagai sarana untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Yang keempat ada contribute, di mana belajar dari pengalaman yang pernah dijalani. Selanjutnya ada assess. Ini merupakan penilaian dengan evaluasi intelektual dan mensyaratkan bahwa organisasi mendefinisikan misi pengetahuan terhadap kebutuhan pengetahuan di masa depan. Lalu ada build or sustain, yaitu memastikan bahwa intelektual masa depan organisasi akan menjaga organisasi yang layak dan kompetitif. Terakhir adalah divest, di mana ini adalah membuang kebudayaan, kebiasaan, atau ketetapan hasil penerapan knowledge management yang telah kadaluarsa atau tidak diperlukan lagi karena telah digantikan oleh knowledge yang lebih baik dan efektif. Terdapat contoh penerapan siklus knowledge management menurut Bukowitz dan William pada masa pandemi. Ada seorang pemilik kafe yang terkena dampak pandemi, di mana kafenya tersebut mengalami penurunan customer secara drastis, sehingga pemilik kafe berpikir strategi marketing apa yang dapat digunakan untuk menarik kembali perhatian customer terhadap kafenya tersebut. Langkah pertama menurut Bukowitz dan Williams yang pertama adalah get, di mana pemilik mencari informasi mengenai platform apa yang sedang tren pada saat ini. Ternyata digital marketing adalah salah satu strategi yang paling baik dalam masa pandemi ini. Langkah selanjutnya adalah use, yaitu bagaimana menggabungkan beberapa informasi yang telah dilakukan pada step pertama, di mana hasil diskusi menentukan bahwa platform yang ditentukan sebagai media pemasaran adalah Instagram dan TikTok. Selanjutnya adalah learn, yaitu belajar dari pengalaman, di mana sebelum pandemi, strategi marketing yang digunakan kafe ini belum baik karena hanya menyebarkan brosur dan konten tersebut tidak menarik. Dan sekarang harus dibuat jauh lebih menarik karena menggunakan platform digital. Lalu contribute, di mana seorang pemilik kafe yang telah mengalami pelatihan kegagalan dapat sharing kepada karyawan-karyawannya mengenai bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah atau mengembangkan inovasi yang dibutuhkan dalam menjalankan strategi marketing tersebut. Selanjutnya ada assess, di mana setelah dijalankan suatu strategi, pemilik kafe melakukan penilaian terhadap karyawan menurut dengan job desk-nya. Seperti misalnya bagaimana konten yang telah disebarkan di media sosial, apakah sudah menarik, ataukah bagaimana pelayanan terhadap konsumer di platform digital. Selanjutnya ada build or sustain, di mana di sini pemilik kafe membuat keyakinan kepada karyawannya bahwa kafe ini tetap akan bertahan selama pandemi dan dapat bersaing dengan kafe-kafe lainnya, sehingga menimbulkan energi positif terhadap karyawan-karyawannya. Dan yang terakhir adalah divest, di mana ini adalah pembuangan pengetahuan yang sudah kadaluarsa, seperti misalnya pengetahuan mengenai bagaimana prosedur penyebaran brosur terhadap konsumen-konsumen, yang ternyata brosur tersebut sudah tidak lagi digunakan karena telah digantikan dengan strategi digital marketing mengenai platform digital atau sosial media. Sekian penjelasan mengenai knowledge management menurut Bukowitz dan William pada tahun 2000. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.